Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang anak murid yang cemerlang mengajukan pertanyaan yang sangat sulit kepada guru agamanya karena tidak mampu untuk memberikan jawaban yang memadai. Maka sang guru menjawab, "Itu adalah suatu misteri iman." Sekarang pertanyaannya adalah, apakah misteri itu sebenarnya? Misteri adalah sesuatu yang tidak dapat kita ketahui sepenuhnya, tidak dapat diketahui segalanya. Kedatangan Kristus untuk kedua kalinya yang kita dengar dalam Injil hari ini adalah salah satu dari misteri itu. Kita tidak dapat mengetahui segala sesuatunya tentang kedatangan kembali Kristus dalam kemuliaan kelak. Kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi, tidak tahu peristiwa-peristiwa aktual apakah yang akan mendahului kedatangannya, dan bagaimana penghakiman terakhir akan berlangsung. Akan tetapi, kita dapat mengetahui beberapa hal, dan salah satunya terdengar tidak mengenakan, yaitu kerajaan Kristus baru akan menang sesudah serangan terakhir kekuatan-kekuatan jahat. Katekismus Gereja Katolik nomor 680. Kitab suci juga mencatat bahwa kedatangan kembali Yesus akan didahului oleh suatu masa yang dipenuhi dengan gejolak-gejolak dramatis dalam masyarakat, menyangkut peperangan, tanda-tanda pada alam ciptaan, kekacauan, dan lain sebagainya, baik di dunia maupun di dalam gereja sendiri. Bangsa akan melawan bangsa dalam peperangan. Kita akan melihat kelaparan, wabah penyakit menular, dan pengejaran serta penganiayaan terhadap umat beriman. Akhirnya, orang-orang tidak lagi taat kepada kebenaran, melainkan semakin percaya kepada hal-hal yang tidak benar, yang tidak berasal dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih,
Peringatan yang diberikan oleh Yesus dalam Injil kali ini bukanlah dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita. Peringatan Yesus itu dimaksudkan untuk mempersiapkan diri kita. Yesus membawa pesan kasih dan belas kasih, bukan pesan malapetaka dan kemurungan. Ia datang untuk menolong kita agar siap dalam menghadapi akhir zaman. Yesus tidak pernah mengatakan semuanya akan mudah dan senantiasa berjalan mulus. Kita tidak begitu saja dapat berpindah dari kerajaan dunia ke kerajaan Allah seperti pindah kamar tidur yang letaknya bersebelahan. Akan tetapi apabila kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik sambil mengambil langkah-langkah khusus yang akan membantu kita bertumbuh dalam kasih dan pelayanan kepada Allah dan sesama, maka kita dapat mengantisipasi sesuatu yang indah bersama Allah dalam kehidupan yang kekal. Santo Paulus menulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus bab 2 ayat 9 bandingkan Yesaya bab 64 ayat 4. Oleh karena itu, marilah kita memusatkan perhatian kita pada persiapan yang tidak dipenuhi rasa takut akan akhir zaman yang menggemparkan itu. Baiklah kita yakin akan kemenangan Yesus, dan marilah kita mempersiapkan awal penuh kemuliaan dari kehidupan kekal, berjalan dalam iman, bukan keraguan, dipenuhi dengan pengharapan, bukan kekhawatiran, dan bertumbuh dalam kasih, bukan rasa takut. Yesus telah mengalahkan dunia. Dia telah mengalahkan dosa dan maut. Sekarang Ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali dan membawa kita pulang ke rumah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga Putra-Mu membangkitkan harapan bagi siapa saja yang hidup di bumi ini. Semoga sabdanya menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang perjalanan siara hidup kami. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.